Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Hari ini kami akan menyajikan beberapa informasi menarik untuk Anda. Di antaranya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL.Dikti Wilayah 1 mengadakan monitoring dan evaluasi pendanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2024. Selanjutnya, Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah ditunjuk menjadi tuan rumah oleh DRTPM Dikti untuk menyelenggarakan workshop pengembangan dan penguatan sentra kekayaan intelektual tahun 2024. Informasi pertama kami awali dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL.Dikti Wilayah 1 mengadakan monitoring dan evaluasi pendanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 172 dosen dari 27 perguruan tinggi swasta di lingkungan LL.Dikti Wilayah 1. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL.Dikti Wilayah 1 mengadakan monitoring dan evaluasi MONEF pendanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2024. Pada kesempatan kali ini, UMN Al-Wasliyah ditunjuk menjadi tuan rumah. MONEF dilaksanakan di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis, Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliyah pada 16 Oktober 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 172 dosen yang mendapatkan dana hibah Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat DRTPM Dikti yang berasal dari 27 perguruan tinggi swasta di lingkungan LL.Dikti Wilayah 1. Pada sesi MONEF, tim ahli dari LL.Dikti Wilayah 1 meminta masing-masing ketua peneliti untuk menunjukkan laporan kemajuan, catatan harian, penggunaan anggaran, dan luaran kegiatan penelitian. Selanjutnya, tim MONEF memberikan beberapa masukan terkait laporan kemajuan masing-masing kelompok. Sofyan Matondang, SEMM, tim ahli LL.Dikti Wilayah 1 menyampaikan bahwa LL.Dikti Wilayah 1 senantiasa memfasilitasi perguruan tinggi untuk memperoleh pendanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ia berharap ke depannya semua perguruan tinggi yang berada di lingkungan LL.Dikti Wilayah 1 akan mendapatkan dana hibah penelitian dan pengabdian dari DRTPM Dikti. LL.Dikti senantiasa memfasilitasi semua perguruan tinggi yang ada di LL.Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara, terutama perguruan tinggi yang sama sekali belum pernah mendapatkan dana hibah penelitian maupun pengabdian masyarakat. Nah, tahun depan LL.Dikti berencana akan ada penguatan di sektor di skema penelitian ini, prototipe, kemudian kosa bangsa dan katalis. Nah, ini akan segera difasilitasi ke depan oleh LL.Dikti sehingga semua perguruan tinggi itu tidak ada lagi nanti yang tidak pernah mendapatkan pendanaan dari DRTPM. Hasil MONEF hari ini sungguh luar biasa antusias dari para pemenang hibah untuk mendapatkan informasi terkait dengan luaran penelitian, capaian penelitian, laporan kemajuan dari yang mereka sudah lakukan. Dan ternyata masih banyak atau masih ada dari para penerima ini yang belum sesuai laporan capaian hariannya maupun laporan kemajuannya. Nah, itulah gunanya ada MONEF ini sehingga para pemenang bisa memperbaiki, masih ada waktu untuk memperbaiki laporan kemajuan maupun catatan harian sehingga hasil dari MONEF hari ini akan menjamin pembayaran sisa dana 20% dana penelitian dan pengabdian masyarakat. Wakil Rektor 1 UMN Al-Wasliyah Dr. Anwar Sadat SAGM Hum mengucapkan terima kasih kepada LL.Dikti Wilayah 1 yang telah mempercayakan UMN Al-Wasliyah untuk menjadi tuan rumah pada kegiatan MONEF ini. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para peneliti dapat menghasilkan laporan akhir yang lengkap dan benar. Kita merasa bersyukur bahwa UMN Al-Wasliyah tahun 2024 ini sebagai tuan rumah pelaksanaan MONEF terhadap pelaksanaan penelitian yang didanai oleh DRTPM dan juga
MONEP terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dinaik oleh DRTPM tahun anggaran 2024. Alhamdulillah hari ini dihadiri oleh 27 perguruan tinggi di wilayah LN Dikti 1. MONEP ini dimaksudkan untuk melihat target capaian dari masing-masing peneliti sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya. Target capaian itu bermacam-macam. Ada yang target capaiannya untuk publish di jurnal nasional terakreditasi SINTA. Ada juga target capaian jurnal internasional bereputasi. Ada juga target capaiannya terdaftar kekayaan intelektual khusus untuk penelitian terapan. Dan ada juga target capaiannya seperti buku, monograf, buku referensi atau HKI dan lain sebagainya. Kemudian dalam MONEP ini juga dilihat catatan hariannya sudahkah mencapai 80% atau tidak. Kemudian juga dilihat juga laporan kemajuannya sudah terupload apa tidak. Jadi MONEP ini selain mengecek itu semuanya, sekaligus memberikan masukan kepada peneliti untuk perbaikan-perbaikan penyelesaian sisa 20%-nya supaya lengkap 100% di bulan Desember. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Pemirsa, Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah ditunjuk menjadi tuan rumah oleh DRTPM Dikti untuk menyelenggarakan workshop pengembangan dan penguatan sentra kekayaan intelektual tahun 2024. Ini merupakan salah satu program DRTPM Dikti untuk mendorong terbentuknya sentra kekayaan intelektual di perguruan tinggi. Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat DRTPM Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi berkolaborasi dengan Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah serta Lembaga Pengabdian dan Inovasi Masyarakat Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar workshop pengembangan dan penguatan sentra kekayaan intelektual KI tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Madani Medan pada 22 Oktober 2024 dan dihadiri oleh 120 peserta dari 50 perguruan tinggi negeri dan swasta di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 1. Rektor UMN Al-Wasliyah Dr. Haji Firmansyah MSI mengucapkan terima kasih kepada DRTPM yang telah mempercayakan UMN Al-Wasliyah sebagai tuan rumah penyelenggara workshop ini. Ia juga menuturkan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi perguruan tinggi, terutama untuk akreditasi perguruan tinggi. Yang pertama luar biasa dan terima kasih kepada DRTPM Dikti yang sudah menunjuk kita yang langsung berhubungan berkolaborasi dengan LPPI kita di UMN Al-Wasliyah untuk menyelenggarakan kegiatan hari ini. Tentu sebagai tuan rumah kita berusaha yang terbaik yang kita berikan dan kita berharap kegiatan ini atau kerjasama ini tidak hanya sekali ini, ke depan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan secara bersama berkolaborasi. Untuk itu kepada LPI UMN Al-Wasliyah, kami di pimpinan UMN Al-Wasliyah mengucapkan terima kasih banyak, begitu juga kepada DRTPM di Dikti. Sangat strategis bahwa sentra KI ini merupakan suatu unit ya, katakanlah unit yang memang sangat dibutuhkan di perguruan tinggi, tentu untuk memudahkan melayani para dosen kita, Sivitas Akademika UMN Al-Wasliyah di kita kalau di UMN Al-Wasliyah, dan tentunya untuk memudahkan pengurusan baik administrasi maupun hal lainnya untuk mendapatkan paten dan lainnya. Rusdan Tafsili mewakili DRTPM menyampaikan bahwa workshop ini akan dilaksanakan di 11 wilayah di seluruh Indonesia dan Medan menjadi wilayah ke-8. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai sentra KI secara menyeluruh. Diharapkan setelah adanya acara ini akan lahir sentra KI di seluruh perguruan tinggi di Indonesia guna meningkatkan jumlah kekayaan intelektual yang terdaftar.
Ya, salah satunya dengan kegiatan seperti ini ya Mbak ya. Jadi kami sudah melaksanakan di tahun ini ada 11 lokasi di seluruh Indonesia tersebarnya. Jadi dari ujung barat sampai ujung timur, dan untuk Medan ini di kota yang ke-8. Jadi nanti kami akan ada 3 provinsi lagi. Jadi dengan masifnya pengenalan program kami, mudah-mudahan nanti akan banyak sentra KI yang lahir dengan adanya acara ini. Kami ada namanya penulisan drafting paten, kemudian ada juga program Uber KI, unggulan berpotensi KI. Jadi kami ada 2 program, itu sama. Jadi kami melaksanakannya dengan sistem jemput bola. Jadi kami yang datang ke daerah-daerah untuk membimbing atau mengadakan workshop dengan melatih dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi di wilayah terdekat supaya mereka aksesnya lebih gampang. Tetap semangat walaupun memang untuk penerbitan paten itu waktunya tidak sebentar ya. Jadi butuh waktu yang lama, tapi kita jangan kalah sama negara-negara kecil lainnya yang jumlah patennya sangat tinggi tapi mereka jumlah patennya banyak. Jadi kita harus tetap berusaha untuk kemajuan negara kita. Workshop kali ini dihadiri oleh 4 narasumber. Narasumber pertama yaitu Ahmad Marzuki SSI PhD dari Universitas 11 Maret. Ia memaparkan tentang pemahaman dasar dan substansi pokok pendaftaran KI. Dijelaskan bahwa kekayaan intelektual adalah kekayaan yang muncul sebagai hasil olah pikir manusia. Contohnya temuan teknologi, karya sastra dan seni, desain industri, serta simbol, nama, dan gambar yang digunakan di industri. Kendala yang terjadi selama ini adalah para dosen belum mengetahui produk apa saja yang bisa dikategorikan sebagai kekayaan intelektual. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dosen dapat mendaftarkan kekayaan intelektual yang telah dihasilkan dari penelitian. Oke, jadi pertama kita punya materi dulu ya. Jadi kita tahu materi apa yang dapat dipatenkan dan materi apa yang artinya bukan bagian dari paten ya. Jadi kalau misal kita punya bidang farmasi ya, kita punya produk obat, ya bagaimana cara ngolah obat, ya itu bisa dipatenkan. Dan segera tulis saja, kita segera mencari tahu format dokumen draftnya seperti apa, masukkan aja dulu. Ya masukkan aja, nanti mungkin belajar bagaimana membuat formatnya, sebisanya kita kirim aja. Nanti mereka akan pasti ada yang namanya tahap yang namanya pemeriksaan substantif ya. Nanti akan dikembalikan itu. Ada koreksinya di mana? Ikuti aja itu. Saya kira kalau di perguruan tinggi Untas Muslim ya, Nusantara ini banyak sekali karena saya tahu ada farmasi, ada pertanian gitu ya. Itu mungkin sumber paten. Problem kita adalah paten itu secara umum kekayaan intelektual ya. Itu bagi sebagian besar Indonesia itu masih barang yang awam ya, yang belum banyak tahu gitu ya. Makanya tujuan dari kegiatan ini adalah memperkenalkan apa itu kekayaan intelektual ya. Jadi mereka tahu, oh saya sebenarnya punya kekayaan ini, dapat didapatkan hak cipta, dapat didaftarkan paten dan sebagainya. Itu yang banyak yang nggak tahu. Maka tadi disampaikan dari teman dari Bapak pejabat dari DRTPM bahwa cuma sekitar 400 berapa ya itu yang sudah perguruan tinggi dari sekian ribu ya itu yang sudah punya sentra KI atau sudah mendaftarkan KI juga. Itu memang tugas berat bagi kita semuanya. Jadi mudah-mudahan peserta yang ikut hari ini itu mereka tahu tentang KI dan mereka pulang ke perguruan tinggi masing-masing bisa segera mendaftarkan KI. Narasumber kedua yaitu Juldin Bahriansyah STMSI dari Badan Riset Inovasi Nasional yang menjelaskan mengenai pemanfaatan kekayaan intelektual dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Disampaikan bahwa hasil penelitian yang telah dihasilkan oleh dosen harus memiliki perlindungan kekayaan intelektual. Jika produk tersebut telah dipatenkan, maka langkah selanjutnya yaitu mengomersialisasikan hasil penelitian. Pertama tentu setelah dihasilkan sebuah hasil penelitian, pertama harus dilindungi dulu. Kita harus cocokkan dulu apakah kita akan melindungi paten
paten sederhana, desain industri, merek atau sebagainya. Nanti kalau sudah ketemu, kemudian barulah kita akan coba untuk mengkomersialisasi. Bagaimana komersialisasinya? Kita harus cari mitranya, mitra yang cocok dengan teknologi kita. Nah, memang tantangannya sekarang ini, kalau penelitian itu belum didesain, peruntukannya seperti apa, mitranya seperti apa, itu menjadi lebih sulit memang. Tetapi kalau sejak awal kita sudah mendesain targetnya seperti apa, mitranya sudah ada, tentu akan lebih mudah. Setelah hasil penelitian kita kembangkan bersama, calon penggunanya juga sudah lebih jelas, sehingga komersialisasinya menjadi lebih mulus. Yang pertama terkait dengan produktivitas. Kalau kita mau menghasilkan paten yang baik, itu kita harus mulai dari kualitas, jumlah dulu, kuantitasnya kita perbanyak. Artinya kita harus tahu bahwa untuk melindungi KI, khususnya paten, itu kita harus bisa sejauh mungkin dan seluas mungkin, dan kita harus terus berinovasi. Jadi kita tidak boleh berhenti terhadap satu teknologi, kita puas terhadap satu teknologi, tapi terus kita kembangkan. Dari jumlah tersebut, maka kita akan bisa mendapatkan paten-paten yang berkualitas, paten-paten yang cocok dengan mitra, barulah kita bisa akan lanjutkan sampai ke komersialisasi. Nah, kendala dari dosen adalah, dosen kan sebagai pelaksana Tridharma perguruan tinggi, tentu energinya menjadi lebih terbatas dibandingkan peneliti ataupun yang berprofesi khusus di penelitian. Nah, tantangannya harus membagi energi tadi. Jadi mereka harus tetap bisa melakukan Tridharma, tapi penelitian yang berkualitas. Oleh karena itu menjadi sangat penting bahwa di perguruan tinggi itu juga harus ada sentra KI, sehingga bisa mensupport para dosen supaya bisa melakukan penelitian dan mendapatkan perlindungan yang tepat. Narasumber selanjutnya yaitu Sofyan Arif SHMKN dari Universitas Muhammadiyah Malang yang menyampaikan mengenai manajemen KI dan pengelolaan KI. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai keterampilan pendampingan pendaftaran KI oleh Lamria Fitriani Manalu SEMH dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Nazira Anindi Meliza Putri, UMN Channel, mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.